Ini istri pertama saya yang selalu dukung saya, Bu Ade, saya yang kedua dukung saya, kakak saya. Seperti biasa. Persiapannya biasa saja, dan sejatinya memang proses penegakan hukum kalau dianggap bakal ada misalnya dugaan akan ada membuat gaduh dan lain sebagainya, wajar-wajar saja. Tadi kan gini, pertama jaksa kan menyampaikan bahwa dia melihat dari wajah-wajahnya, katanya ada penasihat hukum yang baru. Nah, ini sudah disampaikan. Mana surat kuasanya? Ya, disampaikanlah surat kuasanya. Nah, terus dia nanya berita acara sumpah dengan KTA. Tadi saya sudah tunjukkan KTA saya. Nah, begitu KTA saya sudah tunjukkan, dia nanya berita acara sumpah. Nah, kebetulan kan berita acara sumpah saya di mobil. Jadi saya keluar nih, sampai keringetan begini nih. Jadi saya keluar mobil ngambil. Nah, berita acara sumpah saya ini kan artinya sudah saya tunjukkan, cuman dia minta yang asli. Nah, inilah makanya tadi saya sampaikan ke majelis, jangan hanya karena situasi dan kondisinya seperti ini jadi tegang semuanya gitu loh. Baik sahabat sekalian, hari ini merupakan sidang lanjutan dari kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman Arief Nasution. Namun persidangan hari ini cukup berbeda dengan kejadian lalu yang sampai dengan menimbulkan kericuhan. Di mana sebelumnya Firdaus Wibowo mengatakan bahwa ia akan hadir pada persidangan tersebut, namun kenyataannya Firdaus maupun Elidawati tidak hadir mendampingi Rasman pada saat proses sidang pada hari ini. Rasman terlihat didampingi kedua istrinya dan juga beberapa pengacaranya. Namun salah satu kuasa hukum atau pengacaranya cukup kecewa, yaitu Dewanto, di mana ia sendiri tidak diizinkan atau tidak diperkenankan oleh pihak pengadilan untuk mendampingi Rasman Arief Nasution di dalam ruang persidangan. Hal ini diduga kuat karena ia tidak menunjukkan bersurat berita acara sumpah advokatnya yang asli, sehingga ia tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk ada dalam ruang persidangan. Sementara itu, di luar ruang persidangan, para awak media dan juga kedua kubu masih tetap ada dan tetap dijaga dengan keamanan yang ekstra. Ini demi menjaga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kelihatan Rasman kali ini tampil agak sedikit cool, karena mungkin sudah diingatkan oleh organisasi advokatnya, yakni Pradi Bersatu, bahwa ia tidak akan diberikan ampun lagi jika ia masih mengulangi kesalahan yang sama dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dalam persidangan ini. Namun karena sidangnya tertutup, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Tentunya kita akan terus mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Baik, apa komentar dari satu pengacara yang tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan, juga komentar dari istri mudanya Rasman Arief Nasution terkait dengan kasus ini? Mari kita ikuti video-videonya. Ini istri pertama saya yang selalu dukung saya, Bu Ade, saya yang kedua dukung saya, kakak saya. Seperti biasa. Persiapannya biasa saja, dan sejatinya memang proses penegakan hukum kalau dianggap bakal ada misalnya dugaan akan ada membuat gaduh dan lain sebagainya, wajar-wajar saja. Wajar saja, karena polisi tugasnya juga mengayomi pelayanan dan perlindungan bagi keamanan Bang, izin wilayah teritorial dari Polres Jakarta Utara. Izin Bang, komitmen Abang sendiri Pak untuk Rudi Gimana Bang? Langsung Pak Rudi di Kapolres ya, ada tidak diizinkan agama, ya boleh begitu. Hampir tiap malam dengan perempuan-perempuan yang dulu kan inilah walaupun tidak melakukan hubungan badan misalnya, tidak, caranya itu menurut saya ya, secara agama juga nggak baik, secara moral juga nggak baik. Saya bukan bilang saya paling bermoral. Ini kan masalah moralitas yang mau ditegakkan. Pencemaran itu, apakah saya telah merusak moral suatu? Lalu jawaban dari saya dan tim hukum, apakah Hotman
bermoral atau tidak kalau dikaitkan dengan apa yang saya punya dapat. Nah, membuktikan indikator moral tidak bermoral, berperilaku itu nanti bisa dinilai juga oleh persidangan, karena itu dituangkan dalam sebuah tindakan acara, tindakan sebuah video, keterangan, termasuk primitif, nanti akan diuji ke persidangan. Bang, arti kehadiran boleh supportnya seperti apa buat Bang Rasman sebagai seorang istri? Tentunya kami berharap ya agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik, itu aja sih, karena kami berkeyakinan apa yang dilakukan oleh Pak Rasman adalah benar, itu aja. Berarti hari ini apa yang keberapa menemani Bang Rasman sidang? Sebenarnya saya selalu menemani. Ya. Mbak Ade, seperti apa mungkin? Artinya sama-sama hari ini datang setelah menemani Bang Rasman sebagai seorang istri. Kami selalu support teman-teman, selalu dikasih doakan. Kami berharap yang benar benar dalam masalah yang benar. Kasih konstruksi dari awal sampai ini semua berjalan bagaimana. Semoga Allah memudahkan semua ini. Oke, cukup. Ya, kami fokus ke persidangan. Siap Bang. Dampak dicabutnya Bas dari Firdaus Oyubu sendiri sehingga dia tidak hadir di persidangan, padahal kan dari awal kan memang dia ingin mengawal terus Bang Rasman sendiri dalam persidangan. Saya nggak ngerti pertimbangan dia apa, tapi beliau ngomong tadi malam begitu di depan kami semua. Dia bilang, Bang, saya mau izin, saya fokus di Arfi. Emang kenapa? Dia bilang, kan besok tanggal 20 itu pemilihan ketua umum Arfi. Artis film, iya. Dan Adinda kandidat dari 5 jadi 2. Jadi fokus. Bukan semata-mata karena Bas ya Bang? Yes. Bukan semata-mata karena cabutnya di Bas itu tersebut. Ya saya kira tanya kalian beliau. Artinya beliau memahami dinamika yang terjadi. Dinamika itu bisa sekarang dilakukan, tapi saya terima kasih. Saya dapat rilis dari pemberitaan Detik bahwa Mahkamah Agung sudah merespon poin dari Pak Yanto, juru bicara Mahkamah Agung. Satu, beliau bilang kami akan cek surat permintaan maaf itu. Yang kedua, itu kewenangan Pengadilan Tinggi Ambon berapa lama dilakukan. Saya kira melalui forum ini sekali lagi saya berharap supaya putusan itu dikoreksi dan itu biarlah kewenangan dari organisasi kami dan komunitas. Bang, terkait kabar mempecat Firdaus seperti apa? Ya itu dia. Saya kira kebahagiaan saya ya bersama istri dan anak saya. Makanya nggak salah itu. Keluarga adalah segala-galanya. Jadi saya kira bisa lihat ya. Nah makanya saya lebih nyaman hidup bersama dengan keluarga ketimbang yang lain. Oke, cukup ya. Oke, makasih Bang. Maka sekalian dan persidangan kami lanjutkan dan kami nyatakan tertutup untuk umum. Untuk petugas pengamanan dari pengadilan, silakan dihubungi pulang dari ruang persidangan tertutup. Oke, kita keluar. Menghormati pengadilan. Bang, belum jelaskan tadi Bang, kenapa akhirnya tidak boleh mendampingi? Ya, tadi kan gini, pertama jaksa kan menyampaikan bahwa dia melihat dari wajah-wajahnya, katanya ada penasihat hukum yang baru. Nah, ini sudah disampaikan. Mana surat kuasanya? Ya, disampaikanlah surat kuasanya. Nah, terus dia nanya berita acara sumpah dengan KTA. Tadi saya sudah tunjukkan KTA saya. Nah, begitu KTA saya sudah tunjukkan, dia nanya berita acara sumpah. Nah, kebetulan kan berita acara sumpah saya di mobil. Tadi saya keluar nih, sampai keringetan begini nih. Tadi saya keluar mobil ngambil. Nah, berita acara sumpah saya ini kan artinya sudah saya tunjukkan, cuman dia minta yang asli. Nah, inilah makanya tadi saya sampaikan ke majelis, jangan hanya karena situasi dan kondisinya seperti ini jadi tegang semuanya gitu loh. Ya, artinya kan gini, tadi dia menyampaikan
kami sudah memberikan hak terdakwa. Ya tadi dia mengatakan bahwa Bang Rasman sudah didampingi pengacara, haknya Bang Rasman. Ya tadi kan saya bertanya, bagaimana dengan hak saya? Hak saya sebagai advokat, saya kan ada acara sumpah tuh. Kan ini artinya saya jadi korban juga karena permasalahan kemarin, ya artinya ada pembekuan, ada segala macam. Kan biasanya berita acara sumpah itu nggak begitu dibawa yang asli. Nah, karena kan asli itu kan takut hilang dan sebagainya kan. Nah, tadi dia bilang sepanjang saya bisa menunjukkan yang aslinya baru bisa dipersidangkan. Padahal kan begini loh. Sebenarnya kan ini hanya syarat, tapi kan saya bisa buktikan bahwa saya seorang advokat. Nah, hanya tadi saya sudah sampaikan ke majelis hakim yang mulia, saya bilang jangan hanya karena permasalahan kemarin. Artinya kan ini kan bukan permasalahan saya kan, artinya permasalahan Bang Rasman sama Firdaus terkait dengan berita acara sumpah. Tapi terkait dengan saya kan nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya sama saya. Nah, akhirnya saya kena imbasnya jadinya kan. Saya mau sidang, sebenarnya kan begini, sepanjang bisa dibuktikan bahwa orang itu advokat atau tidak, kan nggak ada masalah. Apalagi sekarang sudah advokat atau bukan. Apalagi saya sudah tunjukkan tadi kan, dia yang asli. Nah, ini jadi akhirnya saya jadi korban juga. Ini saya suruh anak saya ngambil. Cuma sekali lagi lah, saya berharap begini, saya baru berani jadi pengacara Rasman ini kan, ketika saya mendengar bahwa benar nggak sih majelis hakim ini arogan gitu kan, kenapa kok bisa Rasman ini marah dan sebagainya. Nah, saya penasaran juga, akhirnya saya mau menerima jadi pengacara Rasman kan, dan ternyata saya menyaksikan sekali ya dengan bukti saya dikeluarin ini ya kan, hanya karena tidak mau bahas asli. Bahkan saya advokat, ada berita acara saya kan bisa dicek. Kalau seandainya saya ini bukan pengaku advokat, penjarain aja saya kan. Ini tapi saya sudah tunjukkan, tiba-tiba dia nyuruh bawa yang asli. Berarti Abang tidak bisa mendampingi Bang Rasman hari ini? Ya, apa namanya, tadi jaksa biasanya begini ya, biasanya ketika jaksa, oh saya keberatan nggak ada yang asli, itu hanya dicatat, bukan menyuruh keluar advokatnya. Nah ini kan makanya saya bilang, saya kan korban jadi situasi dan kondisi. Karena saya sudah sampaikan dari ke majelis hakim yang mulia, saya bilang, saya ini kan seorang advokat, punya hak mendampingi. Nah sepanjang saya bisa dibuktikan bahwa saya ini advokat, harusnya saya tidak boleh disuruh keluar. Nah karena ada jaksa keberatan dan majelis memperkuat karena keberatan dari jaksa, saya tidak diperkenankan mendampingi Bang Rasman sepanjang saya belum membawa yang aslinya. Nah ini kan artinya dia bilang, kan di sini banyak pengacara Bang Rasman, kami memberikan haknya. Oke, hak Bang Rasman sudah didapatkan, tetapi bagaimana dengan hak saya? Saya kan punya hak juga sebagai advokat. Apalagi saya bukannya, mohon maaf nih, saya bukan pengacara abal-abal loh. Ya bahkan itu bisa dikatakan banyak Rasman, gitu, semua junior saya semua, saya dulu jadi advokat. Nah, saya pengennya begini loh, kan keadilan itu ya, majelis hakim bisa bertindak adil. Saya menganggap begini, keadilan itu ya tindakan moral ya, ketika kita memberikan atau menjatuhkan kepada orang dengan mempertimbangkan bahwa orang ini berhak nggak menerima, seperti saya mamanya. Saya akhirnya yang saya baru pertama kali ini disuruh keluar mendampingi klien, baru kali ini. Seumur hidup saya puluhan tahun jadi advokat, baru kali ini saya disuruh keluar. Tadi kan sidangnya awalnya dibilang hakim tertutup, terbuka tertutup lagi. Nah itu makanya kan saya bilang gini kan, saya kadang-kadang aneh ya sekarang ini kan, kadang-kadang ada penegak hukum kok alergi dengan kamera. Padahal kamera ini bisa memaksa orang yang tadinya tidak peduli jadi peduli, yang tidak dermawan jadi dermawan, orang yang tidak baik menjadi baik. Seharusnya dengan kamera-kamera seperti ini ya, yang tadinya ada orang berpikiran jahat jadi nggak jahat loh. Ingat loh kamera ini, kadang-kadang kita nggak dermawan gara-gara ada kamera jadi dermawan. Nah sekarang saya melihat bahwa kalau seandainya ada penegak hukum yang alergi terhadap kamera, ada apa? Sekarang gini, terbuka aja kenapa mesti ini kan? Cuman karena saya lihat gini, dari Bang Rasman, kayaknya Bang Rasman sudah tidak lagi mau jadi apa namanya ya, jadi permasalahan lah. Saya tadi Bang Rasman sampai saya tadi tetap gagal nggak mau keluar. Cuman Bang Rasman lah yang bilang udah nggak apa-apa, Bang. Nah jadi kan akhirnya gini, akhirnya tersandra kan. Orang mau menegakkan hukum tersandra, kenapa? Karena situasinya seperti ini. Oke Bang, ngomong apa kan? Oke Bang, Begini Bang. Oke Bang, tadi apa Bang mungkin Bang alasannya Abang diusir dari yang tidak membawa berita acara sumpah asli. Hanya itu aja. Ya udah, bagi saya udah nggak masalah lah. Tapi artinya gini lah, potret pengadilan kita begini. Hanya karena ada sesuatu, kemarin pernah ada kegaduhan, akhirnya minta acara asli yang, padahal ini sudah ada ini. Tadi ketua hakimnya, saya minta yang asli gitu. Wih, suaranya udah luar biasa. Tapi Abang punya nggak sih? Apa? Berita acara sumpahnya punya Bang? Asli, ada asli. Cuma kan
kita nggak mungkin bawa etnik yang asli gitu loh. Dan baru kali ini saya sidang, ditanya asli, akhirnya tidak bisa menunjukkan asli, akhirnya saya disuruh keluar. Nah, baru kali ini. Selama puluhan tahun saya jadi beracara. Tapi pertanyaannya yang lain bahwa yang asli nggak bang? Maksudnya dari lawyer. Kalau yang kemarin kan sudah diperiksa, kan saya baru masuk nih. Jadi nggak apa lah. Nggak ada komunikasi awalnya bang ya? Nggak ada komunikasi. Ya. Saya pikir kan ini juga bisa. Ibaratnya kita ini kan ibaratnya dokter kan tidak bisa memilih-milih pasiennya, kan gitu. Yang datang dengan itu wajib menolongnya. Awalnya kan kami keluarga juga tidak menyetujui bahwa barang pegang si Adel kan, cuman sisi kemanusiaan tersebut gitu loh kan, keluarganya datang, ibunya, bapaknya, kakaknya, abangnya, semuanya itu datang nangis-nangis seperti kita pertolongan karena nggak ada lagi yang bisa ngebantuin mereka terkait Bang Rasman. Nah di situ para pengambil dari sisi kemanusiaannya gitu. Gak ada, ya kalau netizen kan seperti saya bilang tadi, netizen kan nggak tahu, hanya tahu satu sisi, hanya mendengar satu sisi, tidak kedua belah pihak. Dan kita juga bilang ke si Fadel, lu benar nggak? Lu benar nggak? Saya bilang tanya Fadel, saya bilang ke Fadel, saya tadinya tuh nggak suka sama Fadel ya, maksudnya ya agak termakan ya omongan yang dilakukan si Fadel kan. Saya bilang ke Fadel lu benar Del, ini jahat loh gini loh. Ya bersumpah demi Allah tante aku nggak begitu, nggak bla bla begitu. Dan ini ya, saya waktu Loli kabur itu kan malam itu kan bersama saya dari jam 12 malam sampai kita mengantarnya sampai mungkin 4 jam ada lah ya. Dan saya ngomong Loli, ini kita berdua nih, saya bilang ini antara kita dulu, tante gak bakalan ngomong kemana-mana, jujur sama tante coba. Kan kamu sekarang percaya nih sama tante nih, coba percaya coba. Saya bilang kalau saya ngomong kalau demi Allah tanya, kalau bilang enggak ya saya nggak tahu ya, demi Allah saya bilang, saya tanya itu berkali-kali, kamu beneran gak sih sama Fadel begini-gini? Nggak bener ya, kita bilang apa gitu. Oke, tante, ya kan mungkin ada rasa berat nggak sih, maksudnya sempat nyerah nggak sih untuk mendampingi Bang Rasman belakangan ini yang terpa terus salah lah ya kan, gimana, ada rasa pengen kenapa sih harus datang terus? Ya pasti ada lah, kita manusia ya, ini kenapa sih gitu, ada apa sih dengan saya tanya orang apa, ini kenapa sih kita kok begini banget gitu kan, kita nggak pernah ganggu orang, kita nggak pernah senggol orang, nggak pernah campur urusan orang, kok semua orang tuh kayaknya pengen campur di urusan kita, panas-manasin, malah apa ya, kesan menjatuhkan atau segala macam hal yang buruk lah gitu. Lagi-lagi Rasman menguatkan ya, hidup tidak, kita selama hidup penting kita tidak akan pernah terlepas dari masalah, bagaimana kita menyikapinya aja. Rasman itu menguatkan kita semua. Pak Ade, sempat ada video Kak Ade memeluk Bang Rasman saat Bang Rasman tuh ngamuk-ngamuk. Nah, apakah memang itu tugas Kak Ade untuk menenangkan seorang Bang Rasman, apa gimana sih saat Bang Rasman memang? Semua istri pasti kan tugasnya menenangkan suaminya kan, dan saya tidak ini loh. Kenapa Bang Rasman kita baca itu kan ada sesuatu gitu loh, bukan ujung-ujung emosi yang nggak jelas kan. Karena tadi saya tahu dari awal proses saya mengetahui, makanya Bang Rasman seperti itu saya tidak bisa menyalahkannya gitu loh, karena ini kan di posisinya tidak dengan kalian. Cobalah kalian berada di posisi kami saat ini, masih nggak sanggup, udah guling-gulingan, udah teriak-teriak, udahlah. Tapi sering ngasih apa sih wejangan atau apa gitu, mungkin Kak Ade melihat Bang Rasman hari ini seperti itu, apa yang Kak Ade kasih masukan kepada beliau gitu? Ya itu aja, serahkan semua sama Allah, semua daya upaya yang kita lakukan, udah semuanya kita lakukan, daya upaya yang kita lakukan, udah lagi kita lakuin ya, usahakan kata Allah, berjuanglah, berusahalah, terakhir serahkan semuanya sama Allah. Itu aja ya, kita bersabar aja, kita lihat aja apa yang terjadi. Enggak, jangan gitu, sih kebanyakan joget-joget gitu, makanya sudah heran gitu. Saya aja orang awam tahu gitu kan, gak usah menggiring opini kayak seolah-olah panik gitu kan, seolah kayaknya panik nih, oh ini gue harus giring opini gini bla 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 bla, udah lopo, udahlah.
hanya perkara sepetak sawah yang digarap tapi sedunia heboh gitu loh. Tadi kami baru nyampe di sini udah pasang, kemarin ya sidang kemarin nggak ada tuh pasang apa sih namanya itu? Banner. Baliho. Enggak termasuk titik di bandara itu loh. Pengamanan itu loh. Sedang TNI, polisi, oh semuanya. Aduh ini apa sih? Ini perkara apa sih? Sepetak sawah yang digarap. Hanya itu doang masalahnya, nggak ada yang lain gitu loh. Makanya saya juga bingung gitu. Aduh, nggak ngerti. Nangis juga percuma, udah keringat mata. Tadi satu nih ada yang menanya, sejauh apa sih kesetiaan seorang KAD ini kepada Bang Rasman apabila Bang Rasman ya kita ngambil pahitnya lah, misalkan jadi tersangka, apakah KAD tetap niat misalkan gini, Bang Rasman pernah di penjara 3 bulan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya ini pahitnya ya nggak ada masalah, kita tak bersama-sama, kok nggak ada itu. Nggak ada masalah. Jadi walaupun katakanlah Bang Rasman mungkin Anda kenal lagi, ini, tetap setia seorang KAD ini. Saya ini dan Bang Rasman bukan setahun 2 tahun, 15 tahun. Saya suka dukanya tuh kita udah sama. Jadi mudah-mudahan ya kita sampai akhir hayat, kayak nenek bersama Bu Eli juga, sama anak-anaknya lain juga, sama kita akrab. Gitu. Ini kan hanya cobaan kecil lah, cobaan hanya trik-trik kecil lah biasa lah, itu gak ada masalah. Ya kita doakan aja. Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, Kak Ade, Kak. Tadi kan buat Bang Hotman. Kalau buat iklimannya nih seperti apa sih? Mungkin ada isi yang pengen disampaikan. Kenapa? Karena seorang korban tuh biasanya ingin sekali memperlihatkan kepada halayak ramai, kepada publik seperti apa sih kelakuannya seorang terdakwa. Gitu. Jadi harusnya Bang Hotman sebagai korban itu juga minta majelis hakim sidang terbuka, terutama biar kita semua juga bisa melihat dan mengambil pembelajaran dari situ. Pak, melihat sidang juga dijaga dengan ketat tadi, Pak. 2 kali pakai Pak. Ya jujur ya, seumur hidup saya melihat satu persidangan yang kasusnya cuma pencemaran nama baik, tapi dengan penjagaan yang sangat luar biasa. Tadi kami sama-sama ketemu dengan ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari Jakarta Utara. Artinya nih dengan penjagaan seperti ini sangat-sangat luar biasa gitu loh. Ini juga bukan menjadi satu kebanggaan buat kami para advokat, justru ini menjadi sesuatu yang gimana ya, kok ini pengacara senior sama pengacara senior bersidang ya kasus pencemaran nama baik sampai harus dijaga segini melibatkan atau merepotkan aparat gitu. Seharusnya di mana aparat bisa melayani masyarakat banyak di pos-posnya mereka, tapi hanya gara-gara persidangan kedua senior kami ini jadi mereka semua harus berada di sini. Jadi saya atas nama advokat atau pengacara junior juga ya memohon maaf ya kepada para Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Kajari yang hari ini terang-terangan sidangnya berjalan lancar, tidak kisruh, karena semuanya juga ada kode etik. Kita sebagai pengacara juga nggak boleh sampai naik meja, ya kan? Itu juga tidak boleh seperti itu, apalagi para senior yang kita harapkan. Makanya kita pengen menyaksikan para senior kita seperti apa sih mereka kalau bersidang. Ya mudah-mudahan kita menjadi contoh yang teladan untuk kita semua, contoh yang baik. Makanya kita dukung makanya. Dan saat ini sekarang sidangnya tertutup ya. Ya tertutup. Jadi kita tunggu lagi nanti. Nah, saya juga minta karena saya melihat perkembangan pemberitaan. Saya minta kepada para senior saya, advokat yang laki-laki, ya tolonglah jangan bawa-bawa istri-istri orang gitu ya. Jangan dijadikan bercandaan atau jangan kayaknya gemes banget sih gitu sama perempuan ini kenapa gitu ya. Saya minta ya dengan hormat, saya sebagai junior Bang Hotman, Bang Farhad Abbas, tolonglah gitu loh. Kita fokus saja kepada materi hukum atau kepada persoalan hukum. Jangan bawa-bawa istri siapa atau istrinya siapa. Ini saya pribadi mohon sama Bang Hotman, sama Bang Farhad Abbas, tolong jangan sebut-sebut atau bawa-bawa nama istri-istri orang lah. Kita semua kan punya istri ya. Ini kan juga semua para wanita. Jadi tolonglah jangan dilibat-libatin, jangan dibawa-bawa. Saya minta tolong. Oke. Mudah-mudahan beliau terpilih. Kalau tidak terpilih, karena dia cerita tadi malam kan waktu rapat di briefing itu ada 5 kandidat. Sebentar. Jadi Firdaus,
sudah fokus di Artinya menyatakan mundur dari kuasa. Dan beliau tidak mundurkan, tapi fenomena yang muncul karena ada berita acara sumpah yang dicabut, walaupun katanya ya dia bersidang pas dari Firdaus Oyubu sendiri sehingga dia tidak hadir di persidangan. Padahal kan dari awal kan memang dia ingin mengawal terus Bang Rasman sendiri dalam persidangan. Saya nggak ngerti pertimbangan dia apa. Bukan semata-mata karena Bas ya Bang? Yes. Bukan semata-mata karena cabutnya Bas itu tersebut? Ya saya kira tanya kalian beliau. Artinya beliau memahami dinamika yang terjadi. Dinamika itu bisa Bas, saya berharap supaya putusan itu dikoreksi dan itu biarlah kewenangan dari organisasi kami untuk komunikasi. Bang, terkait kabar mempecat Firdaus seperti apa? Dua istri gitu maksudnya? Nyaman hidup bersama dengan keluarga ketimbang yang lain. Oke, cukup ya. Terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kabar terbaru terkait dengan kericuhan sidang antara Bang Rasman dengan Bang Hotman Paris. Hari ini ada laporan ke Mabes Polri yang sudah dilaporkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini mungkin atas perintah dari Mahkamah Agung. Ya, saya sebagai praktisi hukum, ya silahkan saja ya. Kalau umpamanya dari pihak pengadilan, artinya Ikatan Hakim juga bergerak melaporkan perkara ini ke Mabes Polri, silahkan saja. Tetapi dalam hal ini ya, saya ingin mengambil cuplikan apa yang disampaikan oleh Bang Rasman. Artinya dia siap masuk penjara, dia siap bahkan dia katakan dia siap mati untuk penegakan hukum yang bobrok ya. Nah, saya dalam hal ini saya mendukung 100% langkah Bang Rasman. Artinya ya, saya sebagai praktisi hukum ya mengakui bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sangat bobrok. Jadi ya kalau seandainya ketika ada kericuhan di persidangan, kemudian ya pengadilan mengambil langkah melaporkan ini ke kepolisian, saya ingin kembali mengkritik ke pengadilan, ya terutama hakim-hakim, ya baik hakim di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat Mahkamah Agung. Pada saat hakim memutuskan perkara, ya yang sudah viral seantero jagat raya ini, bahkan sudah internasional, perkara Pina Cirebon, ketika ada hakim ya yang tahu bahwa ada kebenaran yang disembunyikan yang mengakibatkan ada anak bangsa, ada anak manusia ya yang jumlahnya 7 orang menderita ya, di ruang gerak yang terbatas sampai seumur hidup, di mana Ikatan Hakim Indonesia kenapa tidak mengambil langkah-langkah yang bisa menyelamatkan orang yang sudah dihukum seumur hidup? Ya, jujur saya katakan, saya tidak akan bisa percaya kepada lembaga penegak hukum dan penegak-penegak hukumnya yang dengan sengaja menyembunyikan kebenaran hingga ada orang dihukum sampai seumur hidup. Ya, jangan hanya karena kericuhan di pengadilan, ya, terus mengambil langkah hukum. Bagaimana dengan keputusan-keputusan kalian, para penegak hukum, hakim-hakim, ketika kalian menjatuhkan hukuman terhadap orang yang belum pasti melakukan kejahatan? Di mana kalian ketika ada majelis hakim yang memutus orang yang bersalah, nyata bersalah dengan bebas? Di mana kalian ketika ya oknum hakim itu ya begitu banyaknya menerima uang ya dengan menjatuhkan putusan berdasarkan uang? Jadi sekali lagi saya mohon maaf, dalam hal ini saya mendukung langkah Bang Rasman dalam upaya penegakan hukum di Indonesia ini. Saya katakan ya,
saya sebagai praktisi hukum, pengacara praktek, mengamini bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sangat bobrok. Saya mengamini. Dan saya juga menantang ya, para advokat, kalau memang mereka berani mengatakan bahwa penegakan hukum Indonesia ini sudah baik dan benar. Apakah tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penegak hukum itu benar-benar murni demi keadilan? Apakah putusan-putusan pengadilan, majelis hakim yang memutus perkara itu benar-benar berdasarkan hati nurani dan memiliki ya rasa keadilan? Silakan, kita para praktisi hukum ya, kita harus berani mengatakan hal yang sebenarnya terjadi di negara kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak seru ah. Tidak ada keributan. Katanya Coda dan CSI mau hadir, kok kagak hadir? Jangan-jangan madol. Kuda laut yang sabar ya. Sidangnya kembali tertutup, tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginannya lu. Mungkin ini ujian. Sing tabah. Jangan tantrum. Pasti hadir, karena kan gue bilang pemberhentian gue sebagai advokat ini kan juga cacat formil. Gue nggak mau hal yang cacat itu dilegalkan oleh Mahkamah Agung sehingga nanti akhirnya menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik Indonesia ini ke depan. Makanya agar tidak buruk, mari kita benahi semuanya. Pembekuan gue itu wajib dianulir karena ini akan menjadi kacamata hitam bagi penegakan hukum di Indonesia. Saya berani, ya, berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai, kasih juri yang independen, ya. Dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Lagi Bang Hotman meyakini bahwa Bang Rasman dan Firdaus dari dulu karirnya sudah berakhir dan harus pulang kampung. Udahlah, gimana Bang menanggapi itu Bang? Hotman suruh macul aja di kampung. Hotman Paris suruh macul di kampung. Kenapa? Omongan dia sesat. Beberapa kali dia memberikan narasi-narasi pada Tahir di Mabes Tani. Dia bilang kami tidak boleh beracara lagi, tidak boleh menerima klien, dan kalau kami memberikan kuasa kepada klien memberikan kuasa kepada kami, maka cacat hukum. Dia bilang suruh belajar lagi. Karena statement dia itu ditertawai oleh orang hukum se-Indonesia. Mana ada kami tidak boleh menerima surat kuasa dari klien. LBH saja yang bukan sarjana hukum masih boleh menerima surat kuasa dari klien. Ya, paralegal masih bisa menerima surat klien. Dari mana dia belajarnya? Maksudnya ini omongannya ngaco, kebanyakan piknik. Hotman, tobat kau, jangan banyak piknik ya. Kasihan wanita-wanita yang kau kerjai itu, kasihan. Ya, tobat kau. Kau lahir dari rahim ibu kamu. Kau kerjai wanita, ya hati-hati kamu ya Hotman, hati-hati kamu. Ya, nanti saya akan buktikan di pengadilan. Ya, tidak ada istilahnya kantor saya tutup. Kantor saya masih menerima, bahkan kemarin 4 klien saya lagi masuk di kantor saya. Tidak ada ya. Jadi pembukaan itu hanya sementara dan kami dilarang bersidang, bukan dilarang beracara, tapi bersidang. Ya, melaksanakan sidang litigasi. Jadi begini, Hotman itu sudah pantas dilabelkan sekarang sebagai pengacara medsos. Ya, pengacara medsos. Buktinya nggak berani debat. Kalau jago head to head. Oke. Yang kedua, di mana dikatakan kami tidak boleh menerima klien? Semua proses ada kepolisian, kejaksaan, malah dia bilang mudah-mudahan jaksa menolak. Nggak ada kewenangan jaksa di situ. Sedangkan yang terkait dengan kami sekarang, itu pun kalau kami lakukan upaya hukum PT UN, MK dan lain itu, kalau itu kami daftar, artinya masih ada sengketa, boleh. Karena belum ada yang berbuka hukum tetap, apalagi itu belum ada rumusan hukum yang mengatur tentang sebuah produk pengadilan tinggi terkait dengan BAS dapat dicabut juga oleh pengadilan tinggi dimaksud. Pemahaman saya tanya ahli perdata, contrarius actusnya nggak nyambung di situ. Lembaga yang mengeluarkan, lembaga yang akan mencabut. Karena di situ posisi hakim
dalam hal ini 2 saksi, pengadilan tinggi hanya menyaksikan. Coba kalian lihat dari Bang Adan Buyung Nasution. Tadinya itu rencana bisa di masjid, bisa di gereja, tapi karena dia melihat oke, lebih bagus kita lihat di Amerika, sehingga di lembaga pengadilan itu supaya nampak sakral. Ini perjanjian kepada Tuhan, gitu. Ya, oke?